Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana caranya menyusun kalimat judul yang tepat untuk naskah artikel pengabdian kita. Di video tersebut, kita juga telah mempelajari bagaimana caranya menentukan kata-kata kunci untuk naskah artikel pengabdian. Dan di video lainnya, kita juga telah mempelajari komponen-komponen yang harus muncul di abstrak pengabdian yang membedakannya dengan abstrak artikel penelitian. Dua video tersebut dapat Anda akses di link-link yang sudah saya cantumkan di deskripsi di bawah video ini. Sehingga silahkan bagi yang belum menyimak bisa mengklik tautan yang ada di bawah video ini. Dan pada video kali ini, mari kita pelajari bagian selanjutnya, yaitu pendahuluan atau introduction. Tentunya bagian pendahuluan sama seperti dengan abstrak, kata kunci, dan judul. Bagian pendahuluan dari artikel jurnal pengabdian juga memiliki karakteristik sendiri yang membedakannya dengan pendahuluan di artikel jurnal penelitian. Sekarang kita bahas terlebih dahulu komponen-komponen utama dari pendahuluan artikel pengabdian. Yang pertama adalah situasi general dan permasalahan yang menggambarkan bagaimana kondisi umum dari lokasi atau mitra kita serta permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian ada bagian tinjauan atau review literatur terkait permasalahan tersebut yang memberikan landasan ilmiah dari permasalahan yang kita angkat. Kemudian ada bagian rencana pemecahan masalah yang akan kita jadikan program untuk pengabdian yang sedang kita laporkan di naskah yang kita tulis tersebut. Kemudian ada juga bagian tujuan. Tujuan di sini tidak hanya tujuan pengabdian tetapi juga tujuan penulisan naskah artikel ini. Kemudian juga ada kontribusi. Kontribusi sama seperti tujuan, tidak hanya kontribusi dari kegiatan pengabdian yang dilaporkan, tetapi juga kontribusi dari artikel yang kita susun. Nah, sekarang mari kita bahas bagian pertama dahulu, yaitu situasi general dan permasalahan. Di bagian ini setidaknya kita munculkan dua poin utama. Yang pertama adalah analisis situasi general dan yang kedua adalah kondisi dan permasalahan mitra. Di bagian analisis situasi general kita sampaikan sebagai pembuka ataupun pengantar pendahuluan kita, sekaligus memberikan gambaran umum atau deskripsi umum terkait permasalahan yang akan kita angkat. Dan ini harus sejalan juga dengan bagian awal dari abstrak kita. Bagian awal abstrak kita sesuai video sebelumnya adalah pengantar atau latar belakang singkat. Nah, itu sejalan juga dengan paragraf pertama di pendahuluan kita ini. Kemudian bagian kondisi dan permasalahan mitra kita sampaikan paparan terkait kondisi lokasi ataupun karakteristik mitra serta permasalahannya yang kita angkat dan akan kita hadapi bersama. Nah, sekarang kita lihat contohnya berdasarkan judul pertama yang sudah kita bahas di dua video sebelumnya, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran STEM melalui program komunitas belajar para guru di SD Suburban Jakarta. Nah, ini paragraf pertamanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, paragraf pertama harus memunculkan dua komponen utama. Yang pertama adalah analisis situasi general. Nah, ini contohnya. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, pendidikan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics menjadi kunci penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif. Pendidikan STEM yang efektif di sekolah dasar, terutama dalam konteks Indonesia, adalah langkah strategis untuk membangun fondasi keilmuan yang kuat sejak dini. Penelitian oleh Sutopo dan Waldip tahun 2014 menegaskan pentingnya integrasi pendidikan STEM di sekolah dasar sebagai prasyarat untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan abad 21. Nah, di bagian ini kita sampaikan pentingnya sesuatu. Nah, pentingnya sesuatu di sini di naskah ini adalah pembelajaran STEM. Kemudian, kita sampaikan bagian kedua, yaitu kondisi dan permasalahan mitra. Namun, sekolah-sekolah di Indonesia termasuk sekolah dasar harapan bangsa seringkali menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan metode pengajaran STEM yang efektif. Permasalahan ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan dalam pelatihan dan sumber daya yang tersedia bagi guru.
yang menghambat pengembangan keterampilan mengajar yang efisien dalam subjek-subjek STEM. Hal ini menjadi hambatan utama dalam memanfaatkan potensi penuh pendidikan STEM di sekolah dasar. Nah, karena bagian ini juga menggambarkan kondisi mitra, kita juga bisa menyampaikan hasil observasi ataupun hasil wawancara dengan mitra kita. Kita cantumkan sebagai gambaran bagaimana sih kondisi mitra yang kita libatkan. Kemudian bagian utama kedua dari pendahuluan adalah review literatur permasalahan. Ada dua bagian utama. Yang pertama landasan ilmiah masalah dan yang kedua adalah urgensi mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama landasan ilmiah masalah. Di sini kita sampaikan penjelasan bahwasanya masalah yang kita angkat itu memiliki basis atau dasar ilmiah. Kemudian untuk urgensi mengatasi permasalahan kita deskripsikan mengapa masalah yang kita pilih memang harus segera diatasi. Nah, sekarang kita lihat contohnya, paragraf kedua dari artikel yang kita bedah. Selain tantangan dan hambatan yang telah disampaikan, penerapan STEM dalam pendidikan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berakar pada aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktural. Kemudian kita sampaikan berbagai studi terkait permasalahan pembelajaran STEM. Nah, bagian ini yang kita kenal sebagai landasan ilmiah permasalahan. Nah, kemudian kita sampaikan urgensinya, kenapa masalah ini harus segera diatasi. Nah, ini contohnya, kesulitan dalam mengatasi masalah ini dapat mengakibatkan kesenjangan pengetahuan STEM yang semakin melebar antara Indonesia dengan negara-negara lain. Kita sampaikan kalau ada referensi ilmiah. Menurut Setiawan, penundaan dalam peningkatan kualitas pendidikan STEM dapat berdampak negatif pada daya saing nasional. Oke, ini paragraf kedua ya. Kemudian bagian selanjutnya adalah rencana pemecahan masalah. Nah, di bagian ini bisa kita breakdown. Yang pertama kita sampaikan state of the art-nya. Nah, sama seperti artikel penelitian ya. Di artikel pengabdian, di bagian pendahuluan kita perlu menyampaikan state of the art. Kemudian kita sampaikan gambaran singkat pendekatan pemecahan masalah yang kita pilih. Lalu kita munculkan novelty-nya. Apa itu state of the art di sini? Nah, state of the art di sini kita sampaikan gap-nya atau celah pengetahuan dan perkembangan terkini terkait proses pemecahan masalah. Jadinya di sini kita sampaikan apa saja penelitian atau pengabdian terkait masalah yang tadi kita munculkan. Masalah terkait STEM itu sudah memunculkan berbagai program pengabdian apa saja dan sudah ada berbagai publikasi apa saja yang melaporkan cara mengatasi permasalahan tadi. Nah, ini state of the art. Kemudian pendekatan pemecahan masalah yang kita tawarkan di pengabdian kita. Di sini kita sampaikan gambaran singkat pendekatan pemecahan masalah yang akan kita gunakan. Kemudian novelty atau kebaruan. Nah, di sini kebaruan atau aspek inovatif pendekatan yang kita tawarkan ataupun mungkin teknologi yang kita gunakan. Misalkan kita mengintroduksi atau mengenalkan atau mengajarkan teknologi baru kepada mitra kita, itu juga termasuk novelty yang bisa kita munculkan sebagai kebaruan di pendahuluan kita. Nah, di sini kita lihat contohnya ya, namun sebagai informasi tambahan saja, nanti insya Allah di video yang lain saya akan bahas gap analysis dan state of the art. Itu macamnya ada beragam dan bisa kita gunakan baik sebagai state of the art di pengabdian ataupun state of the art di artikel penelitian. Nah, ini contohnya. Berbagai penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat di Indonesia telah berusaha memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru dalam mengajarkan STEM. Salah satu inisiatif penting adalah program pelatihan guru yang diintegrasikan dengan penerapan teknologi pembelajaran terkini seperti penggunaan perangkat lunak, pendidikan interaktif, dan platform e-learning, yaitu yang dilaporkan Permanasari. Program-program seperti workshop yang dilaporkan oleh Rubiadi, seminar yang dilaporkan Wahid, dan pelatihan intensif yang dilakukan atau dilaporkan oleh Fauzan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas metode pengajaran. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana kita memunculkan state of the art. Kita munculkan program pengabdian atau penelitian yang berkaitan dengan permasalahan kita. Lalu kita munculkan bagian pendekatan pemecahan masalah yang kita laporkan di naskah kita. Di sisi lain, pendekatan yang diadopsi dalam program kali ini
meliputi serangkaian workshop, sesi mentoring, dan pemanfaatan platform digital yang dikemas dalam kegiatan kolaboratif melalui penelitian, tindakan, dan inisiasi learning community. Nah, kemudian kita munculkan kebaruan kita, novelty kita. Uniknya, program ini mengadopsi metode pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif yang belum banyak diterapkan di sekolah dasar. Nah, ini ya, ini yang kita jual ini. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan keterlibatan guru dalam proses pembelajaran, tetapi juga mempromosikan kreativitas dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran STEM. Inisiasi learning community antara guru juga menjadi bagian penting dari program ini. Jadinya secara singkat, bagian ini kita munculkan novelty atau kebaruan, apa sih uniknya pengabdian yang kita laporkan di naskah ini. Nah, kemudian bagian terakhir yaitu tujuan. Nah, bagian terakhir kedua ya. Tujuan, ini ada tujuan pengabdian dan tujuan penulisan naskah. Dua-duanya kita munculkan di pendahuluan. Nah, ini contohnya. Ini tujuan pengabdian. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran STEM di Sekolah Dasar Harapan Bangsa. Dengan demikian, program ini diharapkan memberikan dampak positif pada hasil belajar siswa, mempersiapkan mereka untuk tantangan dan peluang di masa depan. Nah, kalau ini contoh tujuan penulisan naskah. Di sisi lain, naskah ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses dan hasil pengabdian dan seterusnya. Kemudian bagian akhir dari naskah pengabdian bagian pendahuluan adalah kontribusi. Nah, kontribusi di sini tidak hanya kontribusi pengabdian, tetapi juga kontribusi pada pengetahuan dan praktik yang ditujukan untuk menunjukkan nilai akademis atau dampak ilmiah dari naskah yang sedang kita susun. Nah, ini contohnya. Bagian pertama ini merupakan kontribusi pengabdian. Pengabdian ini berkontribusi dalam mengatasi kekurangan keterampilan mengajar STEM di sekolah dasar yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan masa depan. Nah, sedangkan bagian yang kedua ini adalah kontribusi pada pengetahuan dan praktik. Nah, kita lihat artikel ini juga memberikan kontribusi pada literatur yang berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas pengajaran STEM di sekolah dasar. Hal ini juga memberikan wawasan berharga mengenai pendekatan pelatihan yang efektif untuk guru khususnya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Nah, ini contoh pertama, bagian pendahuluan berdasarkan komponen-komponen yang seharusnya muncul sebagai bagian introduction di naskah pengabdian. Sekarang kita lihat contoh pendahuluan kedua, yaitu menggunakan judul yang juga sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu pengoptimalan produksi pertanian melalui pelatihan teknologi pertanian modern pada kelompok tani Desa Lereng Semeru. Kita lihat paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ini merupakan bagian yang menunjukkan situasi general dan permasalahan. Nah, ini situasi generalnya. Era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, penerapan teknologi itu penting untuk pertanian. Nah, kita sampaikan di bagian sini. Kemudian ini kita kenal sebagai analisis situasi general. Lalu bagian kedua di paragraf ini adalah kondisi dan permasalahan mitra. Nah, ini kita sampaikan banyak petani menghadapi tantangan. Nah, ini kan permasalahan, termasuk di Desa Bumi Aji. Kemudian kita sampaikan kondisi Desa Bumi Aji terletak di lereng Gunung Semeru dan seterusnya. Nah, ini kondisi dan permasalahan mitra. Kemudian kita juga sampaikan kondisi ini diperparah oleh karakteristik sosial ekonomi petani. Nah, ini mitra kita kan petani nanti, dan ketergantungan mereka pada metode pertanian tradisional. Gambaran singkat terkait kondisi mitra yang kita libatkan. Kemudian paragraf kedua, nah ini bagian dari review literatur permasalahan. Nah, ini bagian pertama yaitu landasan ilmiah permasalahan. Kita sampaikan landasan ilmiah dari permasalahan terkait penggunaan teknologi di pertanian. Nah, ini banyak, karena namanya saja landasan ilmiah, maka banyak sumber ilmiah yang kita kutip. Nah, setelah kita sampaikan landasan ilmiah, kita sampaikan urgensinya. Urgensi kita ingat ya. Urgensi itu mengapa kok permasalahan ini harus segera diatasi. Nah, ini contohnya, penundaan dalam mengatasi masalah ini
dapat membatasi potensi pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia yang pada akhirnya berpengaruh pada ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Sehingga permasalahan ini harus segera diatasi. Kemudian bagian rencana pemecahan masalah. Nah, ini ya, kita lihat bagian pertama di sini yang merupakan state of the art. Lagi-lagi state of the art kita ceritakan bagaimana perkembangan program pengabdian ataupun mungkin penelitian terkait cara memecahkan masalah atau program-program pengabdian yang tujuannya memecahkan masalah terkait teknologi pertanian. Nah, ini ada beberapa kita sampaikan, kemudian kita deskripsikan pendekatan pemecahan masalah yang kita pilih. Setelah pendekatan pemecahan masalah yang kita pilih, kita sampaikan, baru kita jual keunikan kita, kebaruan kita, atau novelty dari pengabdian kita. Ini ya, program ini inovatif dalam menggabungkan pelatihan teknis dan seterusnya. Nah, ini keunikan pengabdian kita dibandingkan dengan pengabdian-pengabdian sebelumnya. Kemudian bagian selanjutnya adalah tujuan. Ingat, tujuan ada dua. Yang pertama adalah tujuan pengabdian. Kita sampaikan misalkan ini, tujuan utama pengabdian ini adalah meningkatkan kompetensi petani dalam menggunakan teknologi pertanian modern. Lalu yang bagian kedua adalah tujuan penulisan naskah. Nah, ini bertujuan mendokumentasikan proses dan hasil pengabdian serta memberikan wawasan tentang efektivitas penerapan teknologi pertanian modern di daerah pedesaan Indonesia. Lalu kita masuk bagian terakhir dari pendahuluan, yaitu kontribusi. Ada dua bagian ya. Bagian pertama kontribusi pengabdian. Nah, ini sejalan dengan tujuan yang telah disampaikan, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berkontribusi meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor pertanian lokal, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan seterusnya. Kemudian subbagian yang kedua adalah kontribusi pada pengetahuan dan praktik. Kontribusi naskah ini terhadap ilmiah, terhadap perkembangan ilmiah. Nah, ini kita sampaikan, misalkan memberikan kontribusi pada literatur ilmiah, dapat mendokumentasikan strategi dan seterusnya, kemudian memberikan wawasan tentang cara-cara mengatasi tantangan dan seterusnya. Ini juga penting membentuk kebijakan dan program masa depan dan seterusnya. Nah, ini kontribusi ya, tidak hanya untuk ilmiah ya, tetapi juga untuk praktik ya, untuk kehidupan langsung. Nah, ini untuk kebijakan mendatang. Itu kan tidak untuk pengetahuan tetapi untuk praktik secara langsung di lingkungan luar, tidak di forum ilmiah. Oke, demikian ya penjelasan saya terkait bagaimana caranya menyusun bagian pendahuluan. Di video selanjutnya kita bedah bagian metode pengabdian yang dapat kita munculkan di naskah artikel pengabdian. Karena lagi-lagi metode di artikel jurnal pengabdian berbeda jauh dengan artikel jurnal penelitian. Terima kasih, kita berjumpa lagi beberapa hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.